Sahabatku, kita jumpa lagi. Shalom, dimanapun engkau berada, aku berdoa supaya semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, diberkati Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan meneduhkan pikiran dan hati kita, dan kita bersama-sama akan berdoa minta pimpinan Tuhan untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Engkau. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kuasailah pikiran kami, hati kami, roh dan jiwa kami, sehingga kami boleh bertemu dengan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu merupakan makanan rohani bagi kami. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabatku semua, kita bersama-sama, Anda yang mempunyai Alkitab, silahkan dibuka Alkitabnya dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya ingin membacakan untuk Anda semua satu ayatnya dulu, yaitu Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Sahabatku, seandainya di lingkunganmu ada orang berbuat dosa atau tertangkap tangan melakukan dosa, apa reaksimu? Engkau bisa terkejut, marah, dan membicarakannya, atau ribut? Banyak orang di lingkungan mereka, di persekutuan doa, di gereja-gereja, mereka menjadi ribut ketika ada orang di antara teman-temannya, salah satu atau beberapa orang yang melakukan dosa. Mereka jadi ramai. Karena apa? Mereka seringkali tidak bisa menerima orang yang berdosa. Mereka seringkali ribut karena apa? Orang berdosa kok masuk gereja? Orang berdosa kok ada di lingkungan gereja dan di lingkungan persekutuan? Nah, banyak sekali dosa. Bisa dosa karena perzinahan, perselingkuhan, dosa penipuan, dosa melakukan kekerasan, dosa menipu sana-sini, dan sebagainya. Nah, banyak sekali kita bingung ketika dihadapkan dengan masalah ini. Apalagi kalau yang melakukan dosa itu orang yang terkenal, misalnya pengurus, majelis, atau bahkan pendetanya. Bisa ribut itu. Lalu, bagaimana menyelesaikan hal-hal ini? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Banyak orang kemudian menjadi sangat bingung. Bahkan terjadi kehebohan yang luar biasa. Lalu, biasanya kemudian mereka menyalahkan dan mengajak untuk membuka tata gereja. Kalau ada tata gerejanya, mereka bersama-sama akan melihat pasal mana yang dilanggar, lalu hukumannya apa. Kemudian mereka juga akan memberikan sanksi-sanksi. Bagaimana ini harus disikapi dan sebagainya. Nah, seringkali kalau kita ditanya,
kita tidak senang dengan orang Farisi. Kita tidak senang dengan ahli Taurat. Tetapi ketika terjadi suatu masalah di lingkungan kita, terhadap sesama kita, terhadap saudara kita, kita menjadi ribut dan kita bertindak seperti orang Farisi, berbuat seperti ahli Taurat. Kita kemudian mencuplik beberapa firman Tuhan untuk memvonis orang itu, untuk menimpakan kesalahan dan menimpakan hukuman kepada orang itu. Demikian juga Yesus. Di situ dikatakan ketika Yesus mengajar banyak orang di bait Allah, datanglah orang Farisi, ahli Taurat, dan bersama orang-orang yang lain yang telah berhasil melakukan OTT atau operasi tangkap tangan. Ada seorang perempuan yang melakukan perzinahan, lalu dibawa kepada Yesus. Mereka sebetulnya tujuan utama adalah ingin agar Yesus terjebak dan Yesus berbuat salah. Mereka ingin melihat apa sih reaksi dari Yesus, Tuhan yang sangat terkenal itu, yang pengikutnya begitu banyak, terhadap kejadian ada orang, perempuan yang kedapatan berzina, tertangkap basah. Apa reaksinya? Mereka sampai mendesak-desak agar Yesus segera menjawab, agar Yesus segera bereaksi terhadap apa yang dipertanyakan oleh mereka. Yesus kemudian kita tahu, Yesus merespon. Nah, responnya itu adalah siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melemparkan batu. Ya, karena apa? Karena pada waktu itu hukum Taurat mengatakan orang yang berzina itu akan dirajam, dihukum dilempar batu. Nah, Yesus kemudian setelah mengatakan itu, dia menunduk dan menuliskan sesuatu di tanah. Nah, tapi ternyata tidak ada satu orang pun, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melempar batu. Itu artinya apa? Artinya adalah mereka semua memiliki dosa. Mereka semua memiliki cacat, punya salah. Nah, mereka yang tadinya menggebu-gebu ingin menjebak Yesus, ternyata mereka kemudian meninggalkan satu persatu dari gelanggang. Mereka pergi karena mereka merasa mereka juga orang berdosa. Mungkin mereka tidak berzina, tetapi mempunyai dosa-dosa yang lain. Jadi, mereka pun tidak layak untuk memberi hukuman, apalagi menghakimi orang lain. Nah, inilah kita belajar bagaimana kita melihat reaksi Yesus ketika ditanya, ketika kedapatan ada orang yang berbuat dosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tetapi
seringkali sikap kita atau sikap gereja menjadi keliru. Gereja menjadi lembaga yang suci, anti dosa. Padahal gereja sebetulnya adalah kumpulan kita-kita ini yang berdosa, yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang menerima anugerah keselamatan, kemudian bersekutu bersama. Nah, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan persekutuan bersama-sama, kita lupa bahwa kita sebetulnya adalah mantan orang berdosa. Kita sebetulnya juga mungkin adalah orang-orang yang sedang melakukan dosa, tetapi kita tidak sadar, di rumah-rumah ibadah, banyak orang menjadi orang suci. Lebih suci dari para rasul, bahkan mungkin lebih suci dari Tuhan. Makanya, seringkali banyak pertanyaan. Ketika Yesus melakukan sikap bahwa dia tidak menghukum orang yang berdosa, orang seringkali bertanya, berarti Tuhan sering salah toh? Apakah benar Tuhan sering salah? Kan seharusnya orang yang berdosa menerima sanksi, orang yang berdosa menerima hukuman. Betul, logikanya betul. Orang yang berdosa itu seharusnya menerima hukuman. Tapi kita sama-sama tahu apa yang dilakukan Yesus. Di Yohanes 8 ayat 10-11 kita tahu, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Yesus pun yang tidak berdosa tidak ikut menghukum. Mestinya kan, karena Yesus tidak berdosa, dia bisa saja memberikan hukuman, melempar batu, merajam perempuan yang berdosa ini. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Nah, Tuhan sering salah kan? Karena apa? Orang berdosa tidak dihukum. Tetapi kita harus tahu, inilah kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kasih Tuhan itu luar biasa. Walaupun dosa kita merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Jadi, sahabatku, jangan lupa bahwa Yesus itu mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa orang lain. Dia memanggil kita dan memberikan belas pengasihan yang luar biasa. Amsal 10 ayat 12 mengatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau ada kasih, maka akan damai. Tapi kalau hatimu ada kebencian, maka akan ada pertengkaran, akan jadi ribut. Periksalah dirimu, periksalah hatimu. Juga kalau ada masalah di gereja, ribut karena di sana ada kebencian,
tidak ada kasih. Tetapi kalau ada kasih, maka kasih itu akan menutupi segala pelanggaran. Sahabatku, apa yang akan engkau tiru? Siapa yang akan engkau tiru? Orang Farisi, ahli Taurat, atau Tuhan Yesus Juru Selamatmu? Kalau engkau meniru apa yang dilakukan Tuhan, maka engkau harus mengasihi. Di 1 Petrus 4 ayat 8 ditulis dengan jelas, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Semoga kasih itu ada pada kita, karena kita terlebih dulu menerima kasih dari Tuhan, sehingga seharusnya kita mengasihi orang lain sesama kita. Gereja dipanggil untuk mencari orang-orang yang berdosa, bukan untuk dimusuhi, tetapi untuk dikasihi, bukan untuk dibuang, tetapi untuk terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkatimu. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus hidup dalam kasih, dan kami harus menyatakan kasih kami satu dengan yang lain. Ajarilah Tuhan kami untuk selalu mengasihi. Sahabatku, terima kasih engkau sudah melihat. Jika engkau diberkati dan suka, silahkan sebar, bantu share video ini. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Terima kasih.